Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, kenapa jin takut dengan umat Islam? Padahal mereka makhluk gaib yang tidak terlihat, bisa menembus dinding, bahkan hidup ribuan tahun. Namun ketika mereka berhadapan dengan seorang muslim sejati, mereka gemetar, bahkan bisa terbakar karena satu kalimat. Apa rahasianya? Simak sampai akhir, karena fakta-fakta ini jarang sekali dibahas, bahkan banyak yang tidak menyangka. Bismillah, mari kita mulai. Salah satu sebab utama jin takut kepada umat Islam adalah lafaz kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, ia adalah senjata spiritual yang bisa membakar jin kafir. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jin-jin musyrik terbakar saat mendengar bacaan zikir dan ayat Al-Quran. Ketika seorang muslim istiqamah membaca zikir, auranya akan memancar, membuat para jin jahat menjauh. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan bersamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jin-jin dari golongan setan sangat takut kepada malaikat. Ketika seorang muslim menjaga wudunya, jin tidak akan mampu mendekat. Mereka merasa panas, tersakiti, bahkan bisa terbakar dengan kehadiran ruhani yang bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit sambil kentut agar tidak mendengar azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jin dan setan bisa menembus dinding dan terbang. Tapi satu kumandang azan membuat mereka panik luar biasa. Mengapa? Karena azan menggetarkan langit dan bumi. Ia adalah seruan tauhid yang membuat jin dan setan meringkuk ketakutan. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ayat kursi pun disebut sebagai pelindung dari gangguan setan dan jin. Jika seseorang rutin membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah mengutus malaikat penjaga hingga subuh. Jin-jin tidak mampu menembus cahaya itu. Jin sangat takut pada orang yang mengerti caranya berlindung kepada Allah. Dan katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Quran Surah Al-Falaq. Ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran membuat jin terbakar dan tersiksa. Bahkan dalam ruqyah syar'i, jin bisa berteriak keras, kesakitan, bahkan keluar dari tubuh manusia. Jin bukan hanya takut pada lafaz zikir, mereka lebih takut kepada hati seorang hamba yang ikhlas dan taat kepada Allah. Seorang muslim yang jujur, sabar, tidak dengki, dan tidak lalai adalah seperti benteng yang tidak bisa ditembus oleh jin manapun. Takwa itu cahaya, dan jin dari golongan setan tidak tahan terhadap cahaya keimanan yang memancar dari hati seorang mukmin. Sahabat sekalian, jin tidak takut kepada orang yang asal-asalan beragama, tapi mereka sangat takut pada umat Islam yang mengerti ilmunya, yang tahu apa itu zikir, ruqyah, ayat pelindung, dan adab tidur atau masuk kamar mandi. Orang yang mengerti ilmu agama akan menjadi pribadi yang tenang dan tidak panik, karena tahu bahwa semua jin, setan, sihir tidak akan berdaya tanpa izin Allah. Itulah kenapa dalam ruqyah, jin lebih takut kepada orang alim daripada sekadar orang biasa yang marah-marah. Salat adalah benteng utama yang membentengi kita dari bisikan jin dan setan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang menjaga salatnya terhindar dari gangguan jin karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Jin tahu, orang seperti ini tidak mudah dimasuki hawa nafsu, tidak mudah dikendalikan bisikan, dan jika diganggu, ia akan langsung melawan dengan kekuatan spiritual. Sahabatku, rumah-rumah yang sunyi dari Al-Quran seperti kuburan, dan itu menjadi tempat favorit jin dan setan untuk tinggal. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran, zikir dan salat akan menjadi tempat yang sangat dibenci jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Tahukah kamu, jin senang memancing emosi manusia. Karena saat manusia marah,
syahwatnya naik, maka perlindungan spiritualnya lemah. Tapi orang yang sabar, yang tetap tenang saat difitnah, saat diuji, saat dihina, dia memancarkan kekuatan batin yang tidak bisa ditembus oleh jin. Setan bisa menggoda hati yang lalai, tapi tidak bisa menyentuh hati yang penuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa sebelum tidur. Mulai dari membaca ayat kursi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas tasbih, tahmid, takbir, dan meniupkan bacaan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke tubuh. Semua itu bukan sekadar rutinitas, tapi tameng malam hari yang menghalau jin dari gangguan mimpi buruk, kerasukan, atau teror gaib. Bagi orang yang mengamalkannya setiap malam, tidur pun jadi aman karena Allah menjaganya. Dalam sebuah kisah sahih, jin-jin seringkali terikat dan terbakar saat seorang muslim mengucapkan bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu pula saat kita bersyalawat, para jin setan akan bergetar dan mundur. Karena nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia di sisi Allah. Nama-nama Allah dan Rasulnya membawa energi ilahiyah yang membuat jin dan setan tidak tahan dan segera melarikan diri. Setan berkata kepada Allah dalam Al-Quran, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka, aku tidak bisa menguasainya. Quran Surah Al-Hijr ayat 40. Inilah kelemahan terbesar jin dan setan. Mereka tidak bisa mendekati hamba yang ikhlas. Orang yang ibadahnya bukan karena ria, bukan karena manusia, tapi murni untuk Allah, maka ia seperti benteng besi yang tidak bisa disentuh oleh jin manapun. Terdengar sederhana, tapi jin dari kalangan setan sangat benci pada orang yang gemar membantu sesama, yang meringankan beban orang lain dan menyebar kebaikan. Kenapa? Karena mereka tahu setiap amal kebaikan menumbuhkan cahaya dalam hati dan jin tidak kuat dengan cahaya itu. Setiap sedekah, setiap senyuman, setiap doa tulus untuk orang lain membuat hati kita bercahaya, dan hati yang bercahaya tidak akan mudah dimasuki oleh jin jahat. Sahabat cahaya hikmah, jangan takut kepada jin, tapi takutlah kepada Allah. Jin hanyalah makhluk Allah. Mereka lemah jika kita kuat dengan tauhid, zikir, dan ilmu. Yuk, perkuat iman kita. Jangan beri celah sedikit pun bagi gangguan jin di hidup kita. Kalau kamu suka video seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena di video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang tanda-tanda rumah dihuni jin jahat. Insya Allah, kita akan terus belajar dan makin kuat dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.